Ini sudah semua pada install atau belum ini? Tunggu, Sir. Jadi enggak tadi ya? Ya, di sini. Kalau mau bikin entity di sini ya. Jadi bikin entity ya seperti ini. Jadi tadi ada mahasiswa ya. Mahasiswa. Kemudian ada atributnya di sini. Ada atribut di sini, ada name ya. Mahasiswa dan name. Ya. Kemudian di sini pilih yang logic ya. Kemudian pilih yang varchar. Pilih yang varchar. Tipe datanya itu varchar. Size-nya isi 20 karakter ya. Dan dijadikan sebagai primary UID atau sebagai primary key. Ya kan? Oke, setelah nama kira-kira apa lagi atributnya? Setelah name baru nama. Nama. Ya, kita pilih tipe datanya adalah varchar ya. Ya. Size-nya mungkin ya 50 lah. Ini sebagai mandatory, wajib isi. Kemudian klik apply, klik OK. Habis itu kalau mau tambah di sini ya tambah. Habis nama apa? Habis nama apa? Alamat, Sir. Apa lagi? Alamat atau tempat tanggal lahir. Nama. Tempat lahir misalnya. PTL. Tempat lahir karena dia ini varchar saja. Varchar. Tempat lahir misalnya mandatory ya. Ya. Kira-kira habis itu apa? Habis tempat, tanggal ya. Ya. Jenis kelamin. Tanggal lahir, logic. Mungkin tanggal kita pilih date atau mana date-nya? Itu sudah ada, Buat Nah, itu. ya. Mungkin Mandatory mandatory ya. 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 Oke, klik apply. Habis itu mungkin butuh alamat ya. Kalau alamat kita pakai logic. Ini survei suara nggak putus-putus ya? Enggak, Sir. Terkopi dengan bagus, Sir. Kenapa tadi putus-putus ya? Alamat 100. Oke. Kalau di sini di tempat saya sepertinya jaringan, Sir. Ini saya pindah pakai Excel ini, Sir. Langsung bagus ya. Iya. Karena Alamat beberapa mandatory. minggu ini. Habis alamat apa lagi kira-kira? Usia, Sir. Jenis Ya, kelamin, usia Sir. mungkin ya. Oh, jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan ya. Kalau penulisan atribut itu enggak boleh dispasi. Ya. Ya, enggak boleh spesial karakter. Harus seperti ini. Jenis kelamin kira-kira di sini apa kita mau pilih? Varchar, Sir. Oh, Apa? bukan. Yang kan bisa pilih L atau P ya, Sir ya. Berarti pakai tunggu. Tipe data apa di sini? Oh iya. Char ya, Sir. Karakter. Kalau pakai char cuma boleh LP. Ya. Coba kita bikin names-nya di sini adalah tabel mahasiswa. Kita mau bikin tabel mahasiswa ya. Oke, untuk ininya
Di sini kita sudah butuh punya berapa di sini? 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin 10 aja ya mungkin ya. Ya. Jadi ada NIM, ini sebagai sama sih tipenya. Varchar. Varchar 20 mungkin. Ada nama. Iya ini varchar 50 mungkin ya. Ada habis nama apa tadi ya? Tempat lahir. Tempat lahir di situ varchar. Kemudian ada tanggal lahir. Lahir itu tadi kita pakainya date ya. Nah, Ya. date ini kalau kalian mau simpan date itu harus disesuaikan dengan tanggal laptop kalian itu seperti apa. Kalau tanggalnya di sini modelnya 29/03/2023 nanti kalau kalian input data itu harus sesuai dengan ini, nggak boleh beda. Jadi habis tanggal lahir, alamat jenis kelamin ya. Alamat jenis kelamin. Alamat di sini pakai varchar jenis kelamin. Nah, tadi di sini pakai apa tadi? Pakai Ini ada nggak ya? Oh, enum. Tapi kalau kalian pakai card juga nggak masalah sih. Enum, oh ya, jangan tersalah nanti. Nah ini tipe datanya enum, nanti bisa diisi value-nya apa. Biasanya kalau laki-laki perempuan di sini ditambah begini ya. Jadi kita bisa tambahkan misalkan laki, kemudian di bawah adalah perempuan. Itu LP juga bisa sih. Laki perempuan. Tapi nanti kalau kalian menginsert ke database-nya harus sesuai dengan data ini. Laki perempuan. Ya, tadi ada usia kita pakai integer aja. Udah tahu ya tipe-tipe itu data jadinya waktu kita belajar algoritma ya. itu kalau enum itu berarti hampir sama kayak drop down ya Sir ya jadinya nanti. Jadi memilih Iya, drop ada down. pilihan ya. Iya, drop down. Oke. Lagi kira-kira 100. Statusnya kawin belum kawin. Ya mungkin bisa enum lagi sih ini. Kalau mau suka itu. Iya. Ya, lebih validnya ya. kawin belum kawin, janda, duda, apa lagi? Ya. Kamu sudah? Agama. Apa lagi? Kira-kira apa lagi? Email atau nomor HP, Misalnya, Sir? Hobi. Oke. Nomor HP. Nah, itu aja ya. Agama pakai varchar aja. Ya. Nomor HP pakai varchar juga. Ya, ini 20, agama 30. Ya begini sih. Agama pakai enum boleh ya Sir? Panjang tapi. Boleh kepanjangan biar aja varchar aja. Panjang. Iya. Ya, ini kalau di ini ya. Nah, nanti database-nya Tampilannya. jadi kayak gini. Ya, tapi di sini kita bikin dulu. Di sini kalau edit tadi di sini ya. Jadi tadi kita jenis kelamin apa lagi?
Apa tadi? Usia, Agama, usia, Sir. Jenis kelamin, usia, status, Agama. usia kita pakai integer tadi ya. integer. Ini bagus kalian ini cari dulu ini arti-artinya ini pakai apa ini. Jenis-jenis tipe data ini. Betul. Hah? Betul, Sir. Harus begitu, Sir. Biar nanti kalau sudah running lebih jauh enggak kebingungan. Itu biasanya enggak ada apa ya, Sir, ya? Usia, Biasanya umpamanya kita cek integer gitu. Itu enggak ada apa muncul kayak keterangannya ini untuk begini gitu. Enggak ada ya, Sir, ya? nggak ada. Harus cari sendiri. Status tadi kita sebenarnya pakai di sebelah pakai enum. Di sini ada nggak enum ya? Terus Sir, coba, Sir. Enggak ada, Sir. Kalau Nggak dilihat ada ya. ininya berurut enggak ada, Sir, enggak ada. Ya pakai apa ini status kawin belum kawin banyak varchar aja lah. Size-nya 20 mandatory. Habis itu apa? Agama, nomor HP. Mana tadi? Ya. Agama. Atau ada saran lain tipe datanya apa? Selain varchar. Varchar aja, Sir. 30 lah. Mandatory. Hah? Ya, varchar aja, Sir. Nomor HP. Nomor HP. Iya. Itu yang apa yang lagi-lagi yang belum install itu sambil ya, jangan cuma dilihat-liatin aja. Ini mandatory semua sih ini. Ya nanti kalau jadi logical model seperti ini dia. Salah. Apa ini nggak bisa dibesarin ya? Ya, kemudian satunya lagi kita bikin jurusan di sini. Jurusan atributnya ada apa? ID jurusan. Ini pakai varchar. Mandatory sebagai UID ya. Habis itu itu adalah nama. Ini mungkin nama jurusan boleh juga tuh. Ya nama saja sih. Orang sudah tahu itu adalah nama jurusan. Klik apply, klik OK. Udah selesai. Nah, kemudian kalau kita mau bikin relasionalnya tinggal tarik aja di sini. Jadi kemana? Many to one atau one to many? Hah? Mana, Sir? Oh bukan.
Yang NIM banyak mahasiswa, kalau banyak targetnya 1. Ini kok seperti kebalik ya. 1 satu kebanyakan. banyak mahasiswa, ini targetnya banyak mahasiswa, targetnya ke 1 jurusan. Ya, Berarti di sini banyak mahasiswa, ini kan bintang begini ya. Tunggu, ini kebalik sih atau gimana sih ini? Yang di sini 1 atau yang di sini yang banyak? Banyak target. mahasiswa, banyak mahasiswa bisa memilih 1 jurusan, memilih 1 jurusan. 1 ya, harus 1, tidak boleh kosong. Ya, Tapi di sini jurusan bisa terdapat mahasiswa dan bisa juga kosong. mm-mm. Ini 1 sih, mahasiswanya 1. Terus source opsional. Opsional kalau orang isi opsional berarti di dalam jurusan itu bisa kosong, bisa ada isi ya? Opsional. Bisa isinya bisa banyak, bisa ini. Makanya di situ garisnya putus-putus. Putus-putus banyak, putus-putus banyak. Memilih 1 jurusan. Nah, ini relasinya seperti ini. Cuman ini tulisannya kecil sekali, nggak bisa dibesarin ya? Masih Source terbaca, Sir. Oh, ini ada tadi zoom out. Nah, itu dia. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini dinamakan dengan kita sudah beri hubungan ya, bahwa tabel mahasiswa ini sudah berhubungan dengan tabel jurusan ya. Nah, sekarang kita ke relasionalnya. Kita bikin relasinya. Ini dalam bentuk logical model. Sekarang kita akan bikin relasional. Tinggal disorong aja ini. Ini sorong. Yang ada siku-siku seperti ini. Tinggal dipindahin aja. Engineer to relational model. Seperti itu. Kemudian klik engineer. Nah, ini adalah tabel sudah menjadi relasional model ya. Relasional, tabel relasional. Ini zoom in-nya F8 ya, F8. Seperti itu. Di sini sudah kelihatan untuk tipe datanya juga sudah ada kelihatan. Ya, ini sesuai dengan materi pelajaran yang kita buat ya. Seperti itu. Jadi di sini ada 4K itu jurusan ya. Dan sebagai primary key-nya adalah NIM di sini. Primary key, 4K. Ini sesuai dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan physical data model. Jadi di sini sudah kelihatan ya. 4K jurusannya, mahasiswanya, primary key-nya, dan di sini ada mahasiswanya ya seperti ini. Nah, ini jenis kelamin masih klop tadi ya sebenarnya. Kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu. Bukan klop sih, ini jenis kelamin. Kita pakai varchar aja lah.
Dia Iya. otomatis kerubah ya? Nggak kerubah ya? Berarti engineer lagi lah. Ya seperti ini. Oh, nama di sini belum ada ininya, nilainya berapa. Nama. Unknown. Nama bisa lebih dari 100 enggak sih? Enggak Mungkin ya, biar panjang kebanyakan tuh. sekali nggak mau sampai. Kasih 50 lah. Oke. Kita engineer lagi ya. Engineer. Oke, udah jadi ini. Bikin database di Oracle Data Modeler gampang sih. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang udah, ini database kita ini udah jadi udah 2 tabel udah jadi nih, udah terhubung. Tinggal kalian bikin yang lain aja. Gampang sekali sih bikin di sini. Cuman begini aja sudah cukup. Sekarang tinggal kita ekspor. Ya. Tinggal kita ekspor ke DDL file. Oke, kita pilih yang ini aja lah, yang UDB7. Kemudian kita pilih generate. Nah, kita pilih oke. Udah jadi codingnya. Ini create tabel jurusan. ID jurusan varchar 20. Ini tidak boleh kosong, not null. Nama varchar 100, not null. Ya, seperti ini. Kemudian alter tabel jurusan add constraint jurusan PK primary key ID jurusan. Kemudian create tabel mahasiswa ya seperti ini. Ini kalau kalian ini bahasa SQL ya. Ya. Create tabel sebagai ini. Nah, ini. Nah, sekarang gimana mau ekspor ini? Mau ekspor ini ke contohnya exam ya. Ini kita copy. Kita bikin di sini tabel ini latihan 1 nama tabelnya. Sekarang kita bikin tabel 1 latihan 2. Latihan 2. Oke, kita create. Nah, kita ke SQL-nya. Kita ke SQL ya. Kemudian kita copy paste di sini. Taruh seperti ini. Mudah-mudahan dia jadi ya. Mudah-mudahan ada error ya. Kemudian kita klik go. Jadi ini istilahnya kita sudah copy DDL filenya, kita create di sini tabel jurusan. Kita juga create tabel mahasiswa yang isinya adalah ini, semua ini, kemudian klik go. Nah, ini sudah terimpor. Sekarang kita sudah mempunyai di tabel di PHP My Admin, ya itu adalah jurusan dan nama. Ya. Seperti itu. Strukturnya ini seperti ini. Udah ada primary key-nya, ada foreign key-nya, udah ada relasinya gitu ya. Kita lihat relasinya ini sudah ini ya, ada jurusan primary key, jurusan ID, udah otomatis jadi relasinya seperti ini. Jadi kalau mendesain database, kita desain di Oracle Data Modeler, kita tinggal ekspor ke SAM dan di sini kita tinggal database-nya udah jadi. Kalau mau insert ya kita isi jurusan, ID jurusan itu sebagai primary key, misalkan ID jurusannya apa? TI misalkan 101.
Nama jurusannya adalah teknik informatika. Klik go. Go. Kayaknya sudah terinput ini ya. Nah ini. Ini sudah terinput ya. ID jurusan TI 101, nama jurusannya adalah Teknik Informatika. Oke, kita insert lagi. Misalnya SI 101, nama jurusannya adalah misalnya Sistem Informasi. Klik go. Oke, sudah. Sekarang di sini kita sudah punya 2 data, yaitu ID jurusan dan nama. Mahasiswa juga kita bisa isi begitu. Seperti ini struktur. Ya, kita insert di sini. Ini misalnya coba udah dulu. NIM-nya berapa? 2022 554 54002 kalau enggak salah. ya. Sama Miftahul Huda. Oke, tempat lahir bla bla bla. Jember. Jadi ya tanggal lahir juga. Ini karena kita pakai date ya. Di sini pakai Ya. date. Berarti ya harus pakai date juga, harus nampilin tanggal juga. Oh. Oke. Karena kita pilihnya date tadi. Jadi dia akan harus Ya. sama sesuai dengan tanggal laptop. Oke. Alamat mana, Pak? Sitaro aja, Sir. Sitaro. Riau Tagulandang. Riau. Jenis kelamin. Ini varchar ya, berarti kita bebas ngisi dong. Kalau varchar laki-laki ya. Ya. Tapi kalau tadi kita isi char, kita harus isi LP. Ya, L sampai. Usia integer. Oh ya. Mm-mm. Misalkan 30. Oke. Status misalnya kawin. Ini apa? Varchar ya. Varchar berarti kita bisa isi. Ya. Agama varchar juga. Agama apa, Pak? Mm-mm. Itu, Sir, ada muncul itu. Nah, Kristen. Nomor HP sekian gitu ya. Jurusannya, ini jurusannya tinggal kita milih karena di sini jurusannya itu sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Jadi itu jurusannya enggak jadi drop down karena kita tadi sudah input jurusan. Nah, kebetulan di sini D3 kita belum input. Ya. D3 tadi kita belum input, ya kemungkinan kita harus input dulu D3 baru dia bisa muncul di sini. Oke, kita pilih aja yang TI. Nah, inilah yang dinamakan tadi kan kita sudah bikin relasinya kan di sini. Kita bikin bahwa jurusan itu dia berelasi dengan ID jurusan. Otomatis di sini ID jurusannya itu muncul di sini, tinggal kita pilih aja. Gitu. Klik go. Nah, maka di sini di tabel sini maka ada NIM-nya ini sebagai primary key, NIM-nya ada nama di sini, ada tempat lahirnya di sini, ada tanggal lahirnya, ya sekian, ada alamat, jenis kelamin, usia, status perkawinan ya, agama, nomor HP, jurusan, ID jurusan. Lengkap kan datanya sini. Nah, ini kita bikin database seperti ini. Nah, ini sebenarnya cara gampangnya kalau kita pakai bahasa SQL ya kita harus insert di sini ya. Platform mahasiswa. Nantilah kita akan belajar untuk insertnya ya. Nanti kita akan belajar di sini perintahnya ada insert, update, delete, gitu ya. Jadi kita sudah punya jurusan di sini, tabel jurusan yang sudah yang sudah ada isinya. Kemudian juga kita sudah punya tabel mahasiswa yang sudah ada isinya juga ya. Ini kolom-kolomnya sudah ada seperti ini.
Ini jurusannya ada ID jurusan dan nama. Jadi seperti itu, sesimpel itu bikin ya makanya kalian harus tahu konsepnya dulu, entity dan atributnya itu seperti apa. Kalau Sulaiman sering-sering sudah bikin begini Kang, Sulaiman Kang. Ya Sulaiman. Enggak, Sir. Ya, kadang-kadang, Sir. Hah? Kadang-kadang, Sir. Kalau bikin website biasa ada kontrak web lanjut ya? Yang semester lalu, Sir. Oh sekarang sudah enggak Kang. Enggak. Terus kan kalau orang bikin database kan langsung di sini kan, langsung visualnya sini, bikin-bikin. Nah, yang jadi masalah itu biasanya kita langsung bikin di sini itu kita nggak tahu relasinya itu seperti apa, kita nggak tahu, cuma asal-asal bikin aja. Ya, kalau kita nggak menerapkan konsep yang sudah dipelajari dalam pembuatan database, itu kita ya kalau langsung bikin di sini oke kita punya tabel mahasiswa, oke kita tabel jurusan, tapi biasanya kita nggak relasikan ini. Nggak ada istilah database relasional atau kita nggak sederhanakan dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat pembuatan program programnya database-nya nggak connect gitu ya. Jadi kalau kita sudah desain di SQL Developer Data Modeler itu otomatis desain kita kan sudah desain dulu di sini kan. Otomatis pada saat kita nanti ekspor, pada saat kita ngoding ya untuk menyimpan data-data database itu database-nya itu rapi itu. Jadi kita sebagai programmer untuk memprogram program kita itu sudah enak gitu ya, database-nya udah nggak salah-salah. Dibanding dengan kita langsung bikin di sini, terus nggak ada hubungannya kita nggak tahu, strukturnya kita nggak tahu, relasionalnya kita nggak tahu, seperti ini kita nggak isi, asal-asal aja. Akhirnya antar tabel nggak ada connect gitu ya. Ya mungkin itu kira-kira. Ada pertanyaan? Sudah selesai misalnya? Install masih sementara jalan, Sir. Baru dapat konfirmasi ininya. User account-nya. Sebenarnya ya kalian mulai dari sekarang itu ada namanya Oracle Database Express. Itu ada di materi 5 atau 6 itu ya. Ya ini kan kita baru menggunakan Oracle Developer, itu namanya ada Oracle Data Express. Data. Express. Data. Nah ini tempat untuk membuat database-nya. Nah di sini dia jadi visual sih, visual seperti ini. Bikinnya visual lebih cepat. Ini ya, Jadi edition enggak dari ini ya. 21C. Nah, enggak ngoding. Enggak ngoding ya, Sir. Ini digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi besar. Ini sudah skala perusahaan ini yang mau pakai ini. Oh. Ya. Nah, itu, Sir. Di Kalau tempat kita saya kan enggak ada, Sir. Ya, kalau kita masih dalam tahap pembelajaran baru tahap analisis, ya kita pakai ini dulu. Kalau sudah mau sudah expert. Tapi harus dari sini juga sih. Bikinnya itu kan di sini nanti pas engineer itu ada ekspor ya. Itu kita bisa milih. Kita mau milih ke Oracle apa? Oracle Database 21C. Oke, ada kan di sini 21C. Di sini Oracle Database 21C Express Edition. Ada kan? Nah, dari desain yang sudah kita buat ini yang sudah koneksinya sudah bagus, sudah melalui proses analisis yang bagus. Oh, database sebuah aplikasi, database-nya sudah seperti ini, sudah fix, oke. Kalau sudah ya tinggal diekspor aja ke DDL files ya. DDL files. Nah, ini nanti kita pilih yang Oracle Database 21C. Nah, ini nanti yang ini Oracle Database 21 Express Edition ini dia akan menjadi servernya. Tinggal
Masukkan di Hmm. situ, nanti kita tinggal bikin ininya, yang seperti ini ya, Putus-putus, visualnya Sir. seperti ini. Putus-putus ya? Kalau di saya suara Sir nggak ada putus ini. Memang kalau mau Kok pakai filenya. Express Edition ini, tapi ada juga nanti, ini kan dia mesinnya ya, mesin database-nya ya. Nanti kita butuh itu namanya Oracle Developer. Oracle Developer. Nah ini, SQL Developer. Oh ya, kita langsung ke downloadnya aja. Nah ini. Ini lain lagi. Kita nanti kalau pakai yang Express Edition itu kita pakai yang SQL Developer. Itu untuk membuat codingnya. Codingnya kayak gini. Ini ya jadi tabel mata kuliah di sini. Ini lebih cepat sih bikin ininya. Nggak perlu kemampuan bahasa pemrograman SQL, bisa udah dibuatin ininya. Enaknya Ya, itu udah langsung buat dibuatin sendiri tuh. codingnya. Iya. Hah? Iya, buat itu langsung Codingan. kita ekspor, sudah codingannya sudah ada sendiri. Iya. Nggak bikin manual. Tapi Iya. kalian harus tahu juga ini. Tapi kalian harus tahu cara bikin manualnya gitu. Iya. Kalian harus tahu bikin manualnya. Kalau create tabel gini harus tahu. Harus tahu tipe-tipe datanya, harus tahu isinya berapa, perintah-perintahnya SQL itu harus tahu. Hmm. Walaupun memang sudah disediakan untuk yang tinggal bikin visualnya, tentukan relasionalnya, tentukan DDL filenya, ekspor, selesai. Gampang. Kita pakai yang SQL juga gampang. Tinggal visual seperti ini. Kita pakai sum juga. Udah jadi, gampang. Kita pakai SQL Express Edition juga sama, gampang. Nah, tapi kalian harus tahu juga codingnya seperti ini apa. Kalau create, ada update, ada insert, ada delete. Bisa tahu juga. Sama dengan bahasa pemrograman juga ini. Bahasa SQL. Jadi kira-kira itu ya, gampang ya. Gampang toh bikin ini. Gampang kalau masih ada Sir di situ gampang. Kalau sendiri kadang pusing. Lumayan, Sir. Mau dihafal dulu, Sir. Nah, jadi tugas kalian adalah kalian bikin di sini dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, ini Pak siapa punya, Huda punya ini. Ya. Ada NIDN katanya di sini. Di sini ID matkul katanya. Oke. Nah, ini sudah ada relasi-relasinya ya. Nah, sekarang tugas yang kalian bikin sebelumnya itu bikin dalam bentuk ini. Bikin di sini, buat relasinya seperti ini. Tentukan ini mana yang menjadi primary key, mana yang atribut wajib, mana yang enggak. Sesuai dengan tabel Excel kalian yang kalian buat ini. Ya, sesuai dengan tabel Excel ini. Di sini kan sudah selesai ya ini, sudah dibuatkan. Cuman ini tabel mahasiswanya baru NIM dengan nama aja. Itu dilengkapi. Dilengkapi seperti ini. Ya, ini sudah bikin, kalian analisa lah. Di sini kita bikin database sistem informasi akademik. Kalian analisa hubungannya itu seperti apa, relasinya seperti apa gitu. Ini di sinilah kalian menganalisa. Kalau kalian sudah fix, sudah jadi di sini, oke.
Kalau sebentar programmernya gampang sekali mau ngodingnya. Sir, mohon izin tanya, Sir. Sir, mohon izin bertanya, Sir. Ya. Sir, untuk yang ini tadi, Sir, kan ini ada mahasiswa ke jurusan. Nah, ini untuk menentukan lambang yang situ banyak dari banyak istilahnya banyak mahasiswa jurusannya satu, umpamanya seperti itu ya, Sir ya. Hmm. Ini kan bacanya Iya. ini nyarinya tadi gimana ini, Sir? Tadi Sir nyarinya di sini. Ini kan new, many to one, Oh, one iya to iya. many, Oh, oke. one to many, satu ke satu gitu ya. Kalau ngeditnya ya Oke. kalau sudah ditarik ya tinggal editnya di sini aja, properties. Di properties ya. Di sini kan bisa edit di sini. Ya, ini bisa diedit. Oh, oke. Mau opsional di sini bisa dari satu ke Mm-mm. dari banyak dulu di sebelahnya Mm-mm. ke satu Mm-mm. atau yang di sini satu, yang di sini banyak. Itu terserah. Tinggal dirubah aja sih. Oh, oke, Sir. Terima kasih, Sir. Kalau ini juga Tadi ngeditnya soalnya tinggal pas. Kalau ini ngeditnya tinggal klik properties aja. Ditambah di sini. Oh iya. Ini general, ini namanya. Atributnya di sini. Mm-mm. Kalau Oke. bikin unique di sini. Ini sudah dibuatin. Mm-mm. UID. Relasinya seperti ini. Sudah dibuatin. Mm-mm. Nanti kalau mau bikin ada itu subtype apa tuh di sini bikinnya. Lexical model. Oke. Oke, Sir. Terima kasih, Sir. Tadi sepertinya pas Oke. lagi tutup, lagi ngedownload tadi tidak tercopy. Gampang ya, Aduh. gampang. Oke. Jadi itu tugasnya ya. Ini yang banyak-banyak ini. Sesuai dengan tugas kalian ini. Kalau di sini salah, di sini kalau di sini salah jangan lagi bikin di sini salah juga. Gitu ya, diperbaiki. Oh, ternyata yang saya bikin salah seperti ini. Kan di sini kalian sudah analisa kan? Udah analisa, oh ternyata kita habis ini butuh ini, butuh ini, butuh ini. Terus setelah dianalisa di sini ternyata, oh ternyata yang kita buat yang sebelumnya itu salah, ternyata harus butuh ini gitu ya. Kalau di sini kan kalian suka-suka kalian mau bikin bagaimana jadi. Kalau Mm-mm. di sini kan nggak mau dia kalau Oke. ya itu tugasnya ya. Iya, Sir. Minggu depan mid semester. Wow. Mid semester sampai di sini. Dapat Materinya bocoran nggak sampai di Sir sini. mid semesternya Sir? Soalnya belum dibuat. Nanti dibuat pada saat semua ujian baru dibuat. Pokoknya pelajari saja materi 1 sampai materi terakhir. Jangan lupa yang Oracle yang di sini itu sudah harus sampai di Tujuh. midterm exam. Pokoknya sampai di mid. Karena kita minggu depan sampai di mid, berarti yang di situ sampai di mid.